Terima kasih Aris dan Dila. Dan lanjutan matchday ke-25 Premier League kembali menghadirkan drama. Sang puncak klasemen Liverpool gagal raih poin penuh usai ditahan imbang West Ham United 1-1 di London Stadium. Meski berstatus tim tamu, The Reds sebenarnya dominasi laga dengan 73% penguasaan bola. Bahkan pasukan Jurgen Klopp juga buka keunggulan lebih dulu lewat gol Sadio Mane di menit 22. Tambahan satu gol ini buat Mane telah cetak 4 gol dari 3 pertandingan terakhir secara beruntun. Catatan ini jadi yang kedua kalinya berhasil ia raih setelah sebelumnya Agustus 2017 lalu. Tidak hanya spesial untuk Mane, sang pemberi assist yaitu James Milner juga catat pencapaian apik karena assist ini jadi assist ke-81 miliknya di Premier League. Sekaligus jadi pemain dengan assist terbanyak ke-7 dalam sejarah Premier League. Tapi sayangnya keunggulan The Reds hanya bertahan 6 menit saja, karena setelahnya The Hammers berhasil samakan kedudukan lewat Mikhail Antonio. Ini jadi gol keempat Antonio dari 5 pertemuan terakhirnya melawan Liverpool atau yang terbanyak dibanding gol ke tim Premier League lainnya. Dan hasil ini buat jarak Liverpool dan Manchester City semakin tipis karena hanya selisih 3 poin saja. The Reds puncak klasemen sementara dengan 62 poin, sementara City membuntuti dengan 59 poin. It's not about pressure. It's about enjoying the situation you are in. We have 62 points, lost 1 game in a full season so far, which is very positive. But I see in your faces already you feel a bit sorry with us. You don't have to. We are fine. So we are fine, and everything is good. And but of course tonight was just a tough game. Nggak cuma drama hasil, laga West Ham melawan Liverpool ini juga menyisakan kontroversi nih, yaitu gol offside Sadio Mane di menit 22. Biar lebih jelas, kita lihat dulu cuplikannya. Jadi sebelum gol ini tercipta, sang pemberi assist yaitu James Milner sudah berada dalam posisi offside sebelum menerima umpan dari Adam Lallana. Milner berada di belakang Aaron Cresswell saat itu yang berada di posisi terakhir ya. Tapi hakim garis yang berada beberapa meter dari Milner tidak mengangkat benderanya. Ini mungkin jadi salah satu alasan teknologi video assistant referee atau VAR sudah saatnya diterapkan di Premier League. Dan kontroversi ini pun langsung menimbulkan reaksi dari berbagai pihak termasuk di media sosial. Sementara mantan wasit ternama Premier League Mark Clattenburg menilai kesalahan memang ada di hakim garis Simon Beck. Menurutnya posisi back berdiri harusnya berada segaris di antara posisi back terakhir dengan pemain terakhir kedua dari West Ham. Tidak heran keputusan ini dianggap merugikan bagi kubu The Hammers yang juga turut dilontarkan sang pelatih Manuel Pellegrini. The best defense of the Premier League and with an attack that scores a lot of goals. But if you create 4 clear chances, you didn't score. And they have 2 clear options. One that they score a goal in 1.5 meters in offside. And the other in the last minute with Origi in front of the lineman, again 1 meter in offside. Of course, you must be disappointed and worried. Kelihatan gemes banget ya, itu kayaknya kedua kalinya untuk Pellegrini dirugikan oleh Klopp setelah sebelumnya tahun 2013 lalu ketika Dortmund melawan Malaga di mana pelatihnya Jurgen Klopp dan juga Pellegrini juga Klopp diuntungkan dengan gol offside dari Robert Lewandowski waktu memimpin Dortmund. Oke, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya termasuk jadwal berat yang sudah menanti Real Madrid. Tapi sebelumnya simak dulu gol bunuh diri yang spektakuler berikut ini. Tetap menit 24. Time stops when I'm falling for you. The world stops spinning. My head is spinning too. Time stops when I'm falling for you. Kembali di net 24 dan masih lanjut dikit ngomongin soal Liverpool. Masuki tahun 2019, peruntungan kubu Merseyside Merah sepertinya mulai berubah nih. Setelah tampil sempurna di bulan Desember, The Reds sepertinya mulai habis bensin dan kesulitan untuk bisa raih kemenangan. Awal tahun 2019 jadi periode yang buruk bagi Liverpool. Setelah tampil begitu perkasa di bulan Desember lalu dengan sapu bersih 8 laga dengan kemenangan, performa The Reds mulai menurun tajam. Yang paling baru, anak asuh Jurgen Klopp harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dengan West Ham United. Hasil ini pun meneruskan rentetan hasil buruk sepanjang tahun ini di mana The Reds hanya bisa raih 2 kemenangan dari 6 laga di semua kompetisi. Khusus di ajang Premier League, kubu si merah tercatat telah kehilangan 7 poin dari 5 pertandingan terakhir. Setelah kalah dari Manchester City serta hanya bisa meraih hasil imbang saat melawan Leicester City dan West Ham United. Jumlah ini bahkan telah melebihi jumlah poin Liverpool yang hilang di 20 pertandingan awal Premier League musim ini. Yang hanya berjumlah kehilangan 6 poin setelah bermain imbang melawan Chelsea, Manchester City, dan juga Arsenal. Cedera yang menimpa para pemain andalan jadi salah satu penyebab menurunnya performa Liverpool. Nama-nama seperti Joe Gomez, Dejan Lovren, Alexander Arnold, hingga yang terbaru Jordan Henderson dan Georginio Wijnaldum bergantian masuk ruang perawatan. The injuries
I don't know where they come from, or illness. Millie was ill until, or maybe he is still ill, I'm not sure. And Birch had 3-4 days where he was out, lost 4 kilo. Obviously, that doesn't help as well. So you have difficult situation, and you cannot the center half position, the fullback position. That's all difficult in the moment. But the boys still fight. Demi bisa akhiri puasa gelar kasta tertinggi sepak bola Inggris selama 28 tahun, Liverpool jelas harus segera temukan performa terbaiknya. Apalagi di sisa 13 laga, Jordan Henderson dan kawan-kawan masih harus bertemu dengan 3 tim penghuni posisi 5 besar, yaitu Manchester United, Tottenham Hotspur, dan juga Chelsea. Andai terpleset di satu laga saja, sangat mungkin posisi mereka di puncak klasemen langsung disalip oleh sang juara bertahan Manchester City, karena kini selisih keduanya hanya tinggal 3 poin saja. Supporter Reds pastinya tak ingin kenangan buruk di musim 2013-2014 kembali terulang. Saat itu hingga matchday ke-35 Liverpool masih nyaman berada di posisi puncak klasemen dengan keunggulan 2 poin atas The Citizen. Namun kekalahan di laga kandang kontra Chelsea yang salah satunya disebabkan oleh terplesetnya sang kapten Steven Gerrard, serta hasil imbang di markas Crystal Palace membuat Liverpool harus rela melihat trofi Premier League musim tersebut diangkat oleh Manchester City. Dan musim ini segenap fans Liverpool sedang terancam kembali merasakan momen kelam tersebut. Kita lihat aja apakah bakal ada terpleset jilid 2 dari Liverpool. Kita tunggu saja ya. Sementara itu kita intermezzo sedikit dari mantan pelatih Manchester United, Jose Mourinho, yang baru-baru ini kembali menyita perhatian. Tapi kali ini bukan dari sepak bola, melainkan dari pertandingan hoki. Jadi ceritanya Mourinho diundang dalam sebuah pertandingan Continental Hockey League di Rusia sebagai bintang tamu. Dan pelatih berjuluk The Special One ini mendapat kehormatan untuk menaruh puck atau bola hoki untuk memulai pertandingan. Di momen ini sebenarnya udah disiapin karpet merah biar Mourinho bisa berjalan tanpa menginjak lapangan es. Tapi sialnya justru karpet inilah yang membuat Mourinho kepleset dan jadi bahan tertawaan satu stadion tuh. Bukan saya yang ketawain ya Mourinho ya. Jadi momen kepleset Mourinho di muka umum ini sebenarnya bukan yang pertama kalinya ya. Karena sebelumnya dia juga pernah kepleset di sekitar Stadion Wembley waktu mau nonton pertandingan persahabatan Inggris lawan Spanyol 2018 lalu. Ini kayaknya tadi ngomongin Liverpool kepleset, sekarang Mourinho kepleset nih kayaknya lagi tahunnya kepleset jangan-jangan ya. Tapi kita lihat apakah ada kepleset lainnya di tahun ini. Lagi nganggur, kepleset nggak apa-apa, nggak ada yang ngetawain kok sekarang ya. Oke, dari Mourinho kita ke mantan tim yang pernah diasuhnya Real Madrid. Tim yang kini dibesut Santiago Solari tengah ditunggu jadwal padat. Dalam 1 bulan ke depan, El Real bakal jalanin 8 laga termasuk 3 pertandingan El Clasico kontra Barcelona. Bulan Februari hingga Maret mendatang menjadi masa-masa sibuk bagi juara Liga Champions 3 kali beruntun Real Madrid. Selepas undian semifinal Copa del Rey 2019, Madrid akan alami periode tersibuk di musim ini. Setelah jalani laga lanjutan La Liga kontra Deportivo Alaves Senin dini hari kemarin, Madrid total akan jalani 8 pertandingan dalam 1 bulan ke depan. Dalam periode tersebut, anak asuh Santiago Solari akan hadapi musuh bebuyutan Barcelona 3 kali, 2 pertandingan semifinal Copa del Rey, dan 1 partai di La Liga awal bulan depan. Selain itu, Madrid pun akan jalani laga berat lainnya melawan Atletico Madrid di La Liga pekan depan, serta hadapi raksasa Belanda Ajax Amsterdam 2 leg di 16 besar Liga Champions. Untuk hadapi periode ini, Los Blancos sebenarnya dalam tren yang tidak terlalu buruk. Dalam 8 pertandingan terakhir, Madrid hanya alami 1 kekalahan saat bertandang ke kandang Leganés di Copa del Rey. Salah satu yang menonjol di periode tersebut ialah penyerang Karim Benzema. Secara total hingga saat ini Benzema telah cetak 18 gol dan menjadi top skor sementara untuk klub. Menjelang pertemuan dengan Barcelona di Copa, salah satu motivasi Madrid ialah mengakhiri puasa gelar Copa sejak 2014. Ini kali pertama mereka lolos ke semifinal dalam 5 musim terakhir. Sebelumnya mereka selalu kandas di babak 8 besar. Selain itu pun bagi sang kapten Sergio Ramos mendapat motivasi berlebih karena hanya trofi Copa lah yang ia belum angkat sebagai kapten Madrid sejak kepergian Raul González. Selain di Copa, tantangan Madrid selanjutnya ada di Liga Champions menghadapi Ajax Amsterdam. Ajax sendiri bukan lawan yang mudah bagi Los Blancos mengingat perjalanan mereka di musim ini di Liga Champions cukup impresif. Dari 6 kali bertanding mereka tak terkalahkan dengan catatan 3 menang serta 3 imbang. Ajax pun menyingkirkan Benfica yang dalam beberapa musim terakhir langganan melaju ke babak 16 besar. Namun tentunya dibanding Ajax, pengalaman Madrid jauh di atas segalanya dalam periode fase gugur. Walau musim ini terseok-seok di fase grup dengan sempat takluk 2 kali dari tim lemah, jika melaju ke babak gugur penampilan Madrid jauh berbeda. Hal tersebut yang membuat mereka mampu raih gelar juara beruntun dalam 3 musim terakhir. Pekan ini pun seakan jadi penentu berapa gelar yang akan Madrid raih di musim ini. Termasuk di La Liga di mana mereka akan hadapi 2 penghuni papan atas, Atletico dan Barcelona. Jika mereka mampu menangkan pertandingan, harapan untuk menyalip keduanya di sisa musim tentu masih terbuka.
Nah, menghadapi jadwal pada tadi, pelatih Real Madrid Santiago Solari punya senjata ampuh baru yang mulai bawa angin segar di lini serang Madrid. Siapa lagi kalau bukan Vinicius Junior yang makin hari makin kece aja. Hengkangnya Cristiano Ronaldo mungkin membawa dampak negatif terhadap ketajaman lini serang Madrid. Namun kebijakan tersebut juga telah berhasil melahirkan bintang baru, Vinicius Junior yang kini semakin bersinar di tangan Santiago Solari. Pemain berdarah Brazil yang ditransfer 38 juta pound sterling atau sekitar 690 miliar rupiah pada bursa transfer musim panas lalu kini mulai menunjukkan kebintangannya. Pada pekan ke-22 La Liga melawan Alaves, Vinicius berhasil berkontribusi untuk gol Benzema dan kemudian mencetak gol sendiri atas namanya pada menit ke-80. Pada malam tersebut, Vinicius adalah salah satu pemain terbaik di lapangan. Bermain selama 87 menit, dia juga mencatatkan 6 shot yang 2 diantaranya on target dan juga membuat 43 operan yang tingkat kesuksesannya mencapai 84%. Sebelumnya, tanda-tanda kedewasaan Vinicius juga sudah terlihat pada laga berat melawan Real Betis. Didapuk menggantikan posisi Karim Benzema sebagai ujung tombak karena mengalami cedera pada babak kedua. Vinicius rela perannya menjadi pencari bola ke lapangan tengah dan menahan bola agar winger Real Madrid bisa merangsek masuk ke area pertahanan lawan. Meski tidak mencetak gol pada laga ini, Vinicius berhasil membuat permainan hidup dan akhirnya El Real memenangkan laga dengan skor 2-1. Nilai-nilai yang diidamkan oleh sang pelatih Santiago Solari, yakni bagaimana seorang penyerang bisa bekerja sama dengan baik dengan rekan-rekan satu timnya. Dan jelang laga besar melawan Barcelona pada tengah pekan nanti di semifinal Copa del Rey, kemungkinan besar Vinicius akan menjadi pilihan utama Solari di lini serang untuk mendampingi Karim Benzema. Di sisi lain, kegemilangan pemain Brazil tersebut membawa kabar buruk bagi Isco Alarcon. Isco yang posisinya sedikit beririsan dengan Vinicius hampir dapat dipastikan kian tersisi. Sejauh ini saja, dia baru bermain di 15 laga Real di La Liga Spanyol, yang 10 diantaranya diawali dari bangku cadangan. Pemain Spanyol ini pun baru mengoleksi 608 menit bermain di La Liga, dan hanya mencetak 1 gol dan 1 assist. Catatan ini membuatnya menjadi pemain ke-19 dengan koleksi menit bermain terbanyak di Real Madrid musim ini. Catatan waktu Isco di lapangan hanya mengungguli beberapa pemain. Itu pun yang kini sedang diterpa cedera panjang seperti Jesus Vallejo, Mariano Diaz, dan Marco Asensio. Kondisi ini tak pelak membuatnya kian tidak betah berseragam putih. Bahkan pada saat laga melawan Deportivo Alaves pada minggu lalu berakhir, Isco yang hanya merumput selama 3 menit langsung menuju ruang ganti tanpa melakukan selebrasi bersama rekan-rekannya. Dia pun tertangkap kamera mengabaikan ajakan jabat tangan salah satu ofisial Madrid. Kondisi ini pun membuat Isco semakin dekat dengan pintu keluar Santiago Bernabeu. Sejauh ini, dua raksasa Premier League Manchester City dan Chelsea dikabarkan tertarik untuk menggunakan jasanya. Namun sebelum itu, Isco rasanya harus puas kembali menjadi penghangat bangku cadangan setengah musim lagi, sampai bursa transfer berikutnya dibuka. Dari Madrid kita beralih ke informasi soal bursa transfer. Walaupun jendela transfer musim dingin Eropa sudah ditutup, bukan berarti kabar perpindahan pemain langsung lesu. Yang terbaru ada Marek Hamsik yang akhirnya tinggalkan Napoli sampai Cristiano Ronaldo yang ingin bereuni dengan James Rodriguez. Usai sudah kebersamaan 12 tahun Marek Hamsik bersama Napoli. Awal pekan kemarin, pemain asal Slovakia ini telah jalin kesepakatan personal dengan klub Liga Super Cina Dalian Yifang. Berbeda dengan bursa transfer di Eropa, klub-klub Liga Super Cina memang masih bisa beraktivitas transfer pemain di bursa transfer musim dingin yang dibuka hingga akhir Februari mendatang. Kepergian Hamsik dari tim asal kota Naples pun telah direstui oleh sang pemilik klub Aurelio De Laurentiis. Meski berstatus sebagai kapten tim sekaligus top skor sepanjang masa klub dengan 121 gol, di musim ini peran Hamsik di lini tengah Il Partenope mulai berkurang dibanding musim-musim sebelumnya. Di ajang Serie A, Hamsik tercatat hanya tampil dalam 13 pertandingan tanpa sumbangan satupun gol atau assist. Meski harus ditinggal oleh Hamsik, sang pelatih Carlo Ancelotti tak terlalu khawatir. Karena saat ini ia telah memiliki pemain-pemain tengah yang secara kualitas tak kalah dari pemain 31 tahun ini. Sementara itu, Kapten Ajax Amsterdam Matthijs de Ligt dikabarkan mulai tergoda mengikuti jejak rekannya Frenkie de Jong untuk gabung ke Barcelona. Menurut laporan media-media Spanyol, keputusan de Ligt akhirnya memilih Barcelona karena telah mendapat kepastian bahwa dia akan mendapat jam terbang yang cukup bersama La Blaugrana. De Ligt sendiri merupakan salah satu pemain muda yang paling bersinar di Eropa saat ini. Ia tercatat telah tampil dalam 95 penampilan di berbagai ajang dengan sumbangan 9 gol. Di level tim nasional, de Ligt telah membukukan 13 penampilan bersama Belanda. Duetnya bersama Virgil van Dijk menjadi andalan Ronald Koeman di lini belakang tim oranye saat ini. Penampilan impresifnya ini pun membuatnya meraih penghargaan Golden Boy 2018, yaitu penghargaan untuk pemain muda terbaik Eropa yang berusia di bawah 21 tahun.
Dari Italia, mega bintang Juventus Cristiano Ronaldo dikabarkan tertarik untuk bereuni dengan mantan rekan setimnya di Real Madrid, James Rodriguez. CR7 pun mulai membujuk pemain timnas Kolombia ini untuk bergabung dengan si nyonya tua di bursa transfer musim panas mendatang. James sendiri saat ini masih terikat kontrak bersama El Real dan tengah jalani tahun kedua masa pinjamannya bersama raksasa Jerman Bayern Munchen. Di musim ini, James tercatat hanya tampil di 11 pertandingan Bundesliga dengan sumbangan 3 gol. Sebelumnya di bursa transfer musim dingin Januari lalu, nama James sempat dikabarkan bakal hengkang ke tim asal kota London Arsenal meski akhirnya mengambil keputusan untuk bermain bersama Die Bayern. Tak hanya James, baru-baru ini sang ikon asal Portugal ini juga merekomendasikan mantan rekan setimnya di Real Madrid, Casemiro. Saat masih di Bernabeu, gelandang asal Brazil tersebut merupakan salah satu pemain yang akrab dengannya. Ia juga jadi salah satu pemain dengan penampilan paling konsisten musim lalu meski kini performanya tengah redup sejak kepergian Zinedine Zidane di kursi pelatih dan CR7. Meski begitu, posisi gelandang bertahan 26 tahun tersebut musim ini juga nyaris tidak tergantikan jika dalam kondisi fit. Ia telah tampil dalam 28 laga dengan sumbangan 2 gol di semua ajang kompetisi. Namun, Juventus sepertinya baru akan merespon rekomendasi sang mega bintang di penghujung musim mendatang. Usai jeda masih akan ada informasi olahraga menarik lainnya, jadi tetap di Net24. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net24. Shinji Kagawa catatkan sejarah di Super League Turki bersama klub barunya Besiktas. Kagawa jadi orang Jepang pertama yang mencetak gol di Liga Top Turki saat Besiktas mengalahkan Antalyaspor 6-2. Mantan pemain Manchester United dan Borussia Dortmund Shinji Kagawa yang pindah di bursa transfer musim dingin lalu langsung membuat dampak positif kepada klub barunya. Kagawa memainkan laga perdana bersama Besiktas dari bangku cadangan dengan menggantikan Adam Yayic pada menit ke-81. Kurang dari 1 menit berada di lapangan, pemain Jepang ini berhasil mencetak gol dengan shot on target pertamanya dari luar kotak penalti. Dan hanya 2 menit berselang, dia kembali mencatatkan namanya di papan skor dari tendangan bebas. Sepasang gol ini menjadi gol pertamanya di kompetisi Liga karena sebelumnya dia terpinggirkan di skuad Borussia Dortmund. Selain itu, gol ini juga tercatat dalam sejarah sepak bola Turki sebagai gol orang Jepang pertama di kompetisi utama negeri tersebut. Kagawa sepertinya akan sangat betah di klub barunya tersebut. Namun merunut pada pernyataan sebelumnya, dia bertekad untuk mencicipi kompetisi La Liga Spanyol pada musim mendatang. Dalam kata lain, dia hanya akan menghabiskan setengah musim bersama Besiktas atau sampai masa peminjamannya berakhir. Di luar itu, kemenangan telak 6-2 Besiktas atas Antalyaspor berhasil mendongkrak The Black Eagles ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan 33 poin. Namun masih terpaut jarak 11 poin dari pemimpin klasemen sementara Istanbul Basaksehir. Dari kualifikasi AFC Champions League, wakil Indonesia Persija Jakarta sukses meraih kemenangan atas tim Singapura Home United. Bermain di Jalan Besar Stadium, Macan Kemayoran sukses menang dengan skor meyakinkan 3-1. Rico Simanjuntak tampil sebagai bintang laga ini meski tidak mencetak gol. Pemain 27 tahun ini catatkan 2 assist untuk gol Beto Gonçalves pada menit 54 dan gol Marco Simic 6 menit sebelum laga usai. Sementara 1 gol Persija lainnya lahir lewat gol bunuh diri pemain asing Home United Ho Wai Lun. Di sisi lain, satu-satunya gol tuan rumah juga dicetak oleh legion asing lainnya yang juga sempat jadi incaran Persija di bursa transfer Song Woo-yong. Selain berhasil balaskan dendam kekalahan tahun lalu di ajang AFC Cup, kemenangan ini juga membawa anak asuh Ivan Kolev melangkah ke babak berikutnya. Pada babak kualifikasi kedua nanti, Persija akan bertandang ke Australia menghadapi Newcastle Jets pada 12 Februari mendatang. Lanjut dari sepak bola tanah air, 4 orang akhirnya terpilih dalam INA Football Soccer Experience U16 atau INA Sokex 2019 yang digelar di lapangan Divisi Infanteri 2 Kostrat Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 4 pemain terbaik ini sukses setelah menyaksikan 40 peserta lain dari penjuru Indonesia. Keempat pemain tersebut yakni Sandi Maulana Putra asal Banyuwangi, Saksian Gito Aji asal Jakarta, M. Zain Agil Kirom asal Pasuruan, dan M. Rizakul Firmansyah asal Kediri. Total dari ajang seleksi ini terdapat 44 peserta dari berbagai kota se-Indonesia, mulai dari Malang Raya, Lumajang, Bondowoso, Jambi, Jakarta, hingga Indramayu. Dalam event yang digelar selama 3 hari ini, para peserta diberikan berbagai macam edukasi menjadi pemain bola profesional, diantaranya edukasi asupan gizi hingga pola latihan. Selain hadiah berupa paket produk sponsor senilai 1,5 juta rupiah, 4 pemain terbaik juga mendapatkan prakontrak profesional dan juga beasiswa di sekolah sepak bola terbaik daerah masing-masing. Nantinya INA Sokex juga memberikan fasilitas berupa mengirimkan pemenang pada seleksi tim elit dan Pro U16 klub Liga 1. Kegiatan ini digelar agar program PSSI Filosofi Sepak Bola Indonesia Vilanesia yang digaungkan PSSI 2 tahun lalu benar-benar berjalan. Pasalnya masih banyak daerah yang belum tersentuh sosialisasi program induk sepak bola nasional ini.
sebenarnya sih agak mirip, tapi lebih fokus lagi ya bagaimana caranya menjadi pemain profesional. Ini loh, begini loh. Dari pola makannya, pola hidupnya, pola latihannya, dari segi pola hidupnya juga, mesti dia harus tahu bagaimana. Dari apa yang saya kasih tadi pagi, mereka bisa nerapin, terus teknik dasar mereka juga mampu, motivasi mereka mampu, mereka punya keinginan untuk bisa lebih baik. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net 24 malam ini. Mewakili Aris Satya dan Dila Hantika, saya Panji Suryono. Sampai jumpa besok dan selamat malam.